menyikapi sebagai warga negara yang baik dan juga sebagai orang yang menganut agama yang baik juga. Itu kita harus bagaimana ya Pak ya, karena wayang tersebut itu menurut saya juga penting walaupun terminologi Durkheimian, karena dengan dalam masyarakat yang mungkin tidak kompleks, kemudian agama itu menjadi teologi pembebasan itu menghadirkan bagaimana agama kalau dihubungkan dengan wayang. Itu teman-teman tetap terkait dengan agama dan konflik sosial. Intinya bahwa keberadaan agama itu pada dasarnya relatif semua agama mengarahkan kepada kebaikan, kesejahteraan, tidak ada konflik, namun pada prakteknya hadir banyak konflik karena tema agama. Apalagi teman-teman yang penganut agama, pemeluk agama, menjalankan ajaran agamanya secara radikal. Secara radikal itu sampai akar-akarnya. Padahal sebetulnya sekali lagi, radikal itu kalau menurut perspektif keberadaan agama itu sendiri sangat bagus. Menjalankan agama berdasarkan yang sangat mendasar. Tapi selanjutnya menjadi sesuatu. Itu yang selanjutnya menjadi perbincangan pada kita saat ini. Pak Mutakhir mungkin menambahkan. Oke. Ini juga agama dan konflik. Ini juga merujuk kepada agama dan budaya. Salah satunya kemarin dalam pandangan Vogt, agama mempunyai dua fungsi sekaligus. Pertama, agama sebagai fungsi untuk integrasi, dan ini sangat kuat sekali dalam dalam terminologi Durkheimian, karena dengan dalam masyarakat yang mungkin tidak kompleks, kemudian agama itu menjadi mempunyai fungsi integrasi untuk mengeratkan anggota masyarakat. Tetapi dalam perkembangannya kemudian masyarakat semakin kompleks, dan tentunya kemudian agama juga mempunyai berbagai macam. Tadi orang menginterpretasi agama berbeda, bisa jadi bukan hanya beda agama, tapi satu agama pun juga mempunyai pemahaman dan praktek yang berbeda, atau dalam tradisinya disebut dengan mazhab atau school of thoughts, baik itu di dalam agama-agama yang mungkin yang sudah ada sekarang, yang agama besar ya, seperti Kristen, terus kemudian Yahudi, Islam, itu juga mempunyai istilahnya mazhab-mazhab yang bisa jadi ada pemahaman yang berbeda, yang kemudian bukan hanya dalam konteks teologis, tapi juga dalam praktek ritual dan kemudian kontekstualisasi kehidupan beragama. Contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Agus, ketika ada ketegangan di dalam sebuah masyarakat tertentu, di dalam contoh kasus di masyarakat Sampang saat itu ya, ada Syiah, Sunni, itu contoh bagaimana kemudian satu agama saja mengalami istilahnya perbedaan penafsiran dalam konteks tertentu, tapi kemudian juga menimbulkan masalah, meskipun masalahnya kalau dilihat tadi bukan murni agama, tapi ada istilahnya kolektif interest, atau kemudian juga ada political interest, atau kemudian juga economical interest yang saling berkelindan satu dengan yang lain. Tapi di sisi lain agama juga mempunyai itu yang kemudian selain integrasi ada fungsi konflik. Konfliknya juga macam-macam kan gitu kan. Ya, itu contoh. Jadi contoh bagaimana agama di dalam masyarakat, agama yang dipahami oleh individu, oleh kelompok masyarakat. Kalau Durkheimian fungsi integrasi, karena agama masih dalam masyarakat primitif kan itu. Tapi dalam perkembangannya agama kemudian kalau si Goethe melihat dua-duanya, bukan hanya kalau Durkheim kan satu, karena dia melihat masyarakat yang primitif, masih sederhana. Tapi ketika Clifford Goethe, ketika Marx melihat agama, ternyata agama dalam masyarakat industri awal kan. Ternyata agama menjadi bagian dari konflik ketegangan kelas sosial yang kemudian melegitimasi kelas dominan, yang kebetulan agama dominan tadi dalam konteks Eropa saat itu istilahnya secara tidak langsung juga menutupi
istilahnya menuruti agama sebagai sebagai false consciousness lah bahasanya, itu kesadaran palsu. Tetapi di sisi lain good. Nah, kalau good kan kajiannya lebih masyarakat modern, lebih modern. Oh, ternyata nggak seperti kata Durkheim, nggak seperti Marx. Dua-duanya ternyata mempunyai fungsi dalam masyarakat yang sama gitu. Fungsi integrasi artinya mengintegrasikan yang mempunyai satu kelompok, melihat masyarakat yang ada di Jawa, oh ternyata bisa mengintegrasikan. Tapi di sisi lain untuk kelompoknya, tapi kemudian yang kemudian disebut dengan bahasa konsep sosiologi in group. Tapi di sisi lain, in group ini kemudian dihadapkan pada pemahaman agama yang berbeda. Akhirnya kemudian ada konstruksi out group. Nah, dalam out group inilah mengalami ketegangan, tension, bahkan kemudian juga kadang juga melahirkan konflik yang bukan karena faktor agama itu sendiri, tapi soal preferensi orang kalau beragama ini atau dia mengikuti aliran agama ini, dia mempunyai kecenderungan politik seperti ini. Nah, kalau kita ini dalam masyarakat kontemporer saya kira juga sama gitu. Kemarin yang mendukung, contoh mungkin kayak di Jakarta gitu kan, itu orientasinya bisa jadi bukan hanya agama, tapi irisan etnisitas itu juga mempengaruhi kan gitu kan. Agamanya apa, terus kemudian sukunya apa, terus kemudian sekolah di mana, preferensi mempengaruhi preferensi. Jadi sebenarnya itu yang disebut dengan agama juga berkelindan dengan aspek-aspek yang lainnya yang bisa menimbulkan solidaritas bagi in grupnya, tetapi di sisi lain juga akan menyebab terjadinya ketegangan dengan in group yang lain atau dalam bahasanya adalah out group yang lain. Jadi in certain degree dalam konteks tertentu mungkin dalam konteks Indonesia ya mungkin good lebih kontekstual gitu, kontekstual. Jadi agama itu bisa menjadi fungsi integrasi, tapi di sisi lain juga fungsi tension, bahkan menimbulkan konflik. Jadi dua hal tadi ada di dalam realitas di sekitar kita. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Mudzakhir atas tambahan materi. Jadi Pak Mudzakhir menambahkan materi terkait dengan agama dan konflik sosial. Sekarang silahkan teman-teman untuk bertanya atau mungkin merespon balik terkait dengan apa yang kami sampaikan, saya Pak Mudzakhir sampaikan, atau bahkan menolak gagasan tentang materi yaitu agama dan konflik sosial ataupun lainnya. Silahkan teman-teman. Iya, Pak ingin bertanya, Pak. Oh, ingin bertanya malah di sini. Oke, silakan. Iya, sebenarnya ini sih Pak, yang baru saja mengganjal di otak saya sampai saat ini. Iya. Terkait dengan tadi yang pertanyaan yang dikatakan oleh Bapak kepada Nurul terkait dengan kemarin Bapak yang ada isu wayang kemarin yang alhamdulillah saya juga mengikuti kali yang itu saya juga bingung Pak, bagaimana kita ini harus menyikapi sebagai warga negara yang baik dan juga sebagai orang yang menganut agama yang baik juga, itu kita harus bagaimana ya Pak ya, karena wayang tersebut itu menurut saya juga penting, walaupun memang saya ini sebenarnya aslinya itu saya juga lahir dan juga menganut dari ajaran agama yang cenderung Muhammadiyah, dari seperti itu. Tapi karena menurut saya ini wayang ini merupakan suatu ciri khas dari bangsa Indonesia sendiri. Maka dari itu ya saya juga percaya bahwasanya wayang ini harus tetap dilestarikan dan juga tetap harus ada gitu. Dan kita itu tapi karena ada beberapa doktrin itu agama itu kayak ini loh tidak diajarkan di dalam agama Islam dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok kita harus mengamalkannya dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana cara kita itu sebenarnya untuk mengambil sisi tengah atau mengambil Pak ya, yang bagaimana cara kita agar bisa menjadi warga negara yang baik pula dan juga bisa menjadi beragama yang baik juga gitu Pak. Mungkin begitu, apakah sudah paham gitu bagaimana atau agak belibet gitu pertanyaan saya? Ya nggak apa-apa, tidak ada kata belibet. Iya, tidak itu aja sih Pak yang saya tanyakan, karena saya juga bingung juga gitu bagaimana kita di sisi lain, karena dari segi agama ternyata seperti itu dan dari segi prinsip-prinsip kenegaraan kita harus menjaga wayang tersebut ya, gitu Pak.
Oke, terima kasih Fahrial. Jadi Fahrial itu, teman-teman, Fahrial ngomongnya, saya itu agama Muslim tapi dekat ke Muhammadiyah, tapi protes. Tapi keradenan, masuk Muhammadiyah keradenan itu. Karena saya ini Pak, dari SD itu sudah langsung SD Muhammadiyah, SMP negeri sih. Lalu SMA juga Muhammadiyah, jadi ya udah. Oke. Muhammadiyah terus akhirnya Pak. Oh iya. Pakai album Mobile biasanya juga. Oke, terima kasih teman-teman. Sebetulnya kita tidak perlu ya, misalkan Fahrial itu apa, Pak Agus apa, Nurul apa, sebetulnya ya. Hanya pada kesempatan ini sebetulnya yang paling enak adalah melihat fenomena yang muncul ketika terjadi tema seorang ustadz menyampaikan dan selanjutnya direspon oleh Gus terkait dengan menampilkan wayang, pasti memunculkan respon dari semuanya, termasuk Fahrial itu sendiri. Dan menurut saya dihubungkan dengan materi hari ini, konten hari ini ya sangat menarik. Agama dan konflik sosial. Seakan-akan itu, sebetulnya kan gini, Ustadz yang bersangkutan itu ingin menghadirkan sebuah pemahaman agama menurut pemahaman beliau tentang yang paling benar. Sebetulnya begitu. Tetapi ada muslim yang lainnya mempunyai pemahaman yang berbeda terkait dengan sesuatu ajaran. Dan selanjutnya, ini kurang bagusnya di dalam kehidupan kita. Ketika kita berbeda di dalam memahami sebuah ajaran, meskipun sesama agama, selanjutnya menjadi seakan-akan musuh. Tidak cukup berbeda, musuh. Padahal kalau di dalam ajaran agama, taruhlah dia menjalankan dengan hati ikhlas tulus, maka dipastikan dia akan mendapatkan pahala ketika produk ijtihadnya itu secara serius dan itu benar, maka mendapatkan dua. Seandainya dia beristihad, ini dalam teori agama ya, dalam ajaran agama, kalau dia menjalankan dengan yang sebenarnya menurut ketulusan dia, keyakinan dia, tapi kebetulan sebetulnya dalam kacamata sang pencipta itu salah, dia tetap mendapatkan pahala satu. Nah, tetapi ketika ditarik ke wilayah kehidupan sosial, apalagi ditarik ke wilayah kehidupan politik, ini menjadi berbeda. Ketika wilayah politik, kekuasaan masuk ke wilayah itu, apalagi menarik untuk misalkan menutup sebuah kasus-kasus yang ada. Dengan tema itu seakan-akan tema lainnya tidak ada. Yang ada adalah terkait dengan konflik pemahaman agama, salah satunya adalah tentang wayang. Ya, kalau kita bicarakan mana yang benar tidak akan pernah selesai karena masing-masing pasti akan mengatakan yang paling benar menurut masing-masing. Itu yang perlu digarisbawahi. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana sebetulnya ajaran itu biar berlaku pada keyakinan dan kelompoknya masing-masing. Itu yang lebih tepat. Jadi kalau orang yang saya tidak setuju dengan wayang, ya jadikan itu sebuah ajaran untuk diri dan kelompoknya. Karena yang lain jelas tidak bisa menerima. Adapun pada saatnya kemudian menerima tentang itu, ya silahkan. Adapun yang satunya juga tidak usah merespon sampai kemudian menampilkan yang seakan-akan sesama muslim itu, sesama satu agama itu kemudian menjadi musuh. Padahal seharusnya itu kan bersaudara. Itu yang menjadi masalah besar bagi kehidupan kita. Nah, coba ditelusuri mengapa hal itu terjadi. Pasti ada sesuatu di balik itu. Ini menarik bagi sosiolog agama untuk meneliti mengapa sih hal sederhana bisa menjadi rumit. Yang seharusnya, sekali lagi, semuanya mendapatkan pahala dan keyakinan terhadap ngomong ajaran agama itu kan memang sangat beragam ya. Tetapi kalau seseorang itu mendasarkan pada sebuah kehidupan yang sangat radikal, maka hanya dasar-dasar agama itu yang dijadikan pedoman. Kembangan kehidupan
sosial itu menjadi tidak sesuatu yang penting karena sangat radikal itu tadi. Paul Tillich tadi kan memprotes, mengapa sih dalam pemikirannya, mengapa sih agama atau lembaga agama itu sepertinya diam menghadapi sebuah problem begitu. Misalkan tema tema itu tadi yang kita lihat, tema terkait dengan konflik menampilkan wayang. Ya mungkin jawabannya sederhana. Kalau teman-teman NU ya pasti begini. Kalau teman-teman Muhammadiyah pasti begini. Teman-teman Persis begini. Tapi apakah seperti itu yang sebenarnya? Kan tidak. Toh kalau kita melihat NU, Muhammadiyah, Persis, semuanya pernah menampilkan wayang. Maksudnya pernah mengundang wayang untuk wayangan itu pernah. Hanya mungkin secara teknis agak ada perbedaan. Apalagi dengan orang-orang taruhlah dalam bahasa Jawa itu abangan. Mereka juga suka wayang. Tapi selanjutnya berbeda. Sehingga poin utama menurut saya itu adalah ini sebuah kritik bagi kita bersama atau kritik keberadaan agama yang dipercayai pada kita bersama, bahwa sebetulnya terkait dengan sebuah kebenaran agama yang dipercayai itu seperti dalam sosiologi bisa sangat perspektif, karena perspektif A, B, C dan selanjutnya mungkin berbeda. Sehingga janganlah sampai agama dalam katanya Pak Tillich itu adalah bagaimana jangan sampai posisi agama itu bisa malahan mendominasi atau menyetir segala-galanya. Jadi teologi pembebasan itu menghadirkan bagaimana agama kalau dihubungkan dengan wayang itu tidak seperti di wayang tidak bisa disentuh, tapi bagaimana malahan memberikan solusi. Tidak boleh misalkan kelompok agama mengatakan, nah itu urusan negara, bukan urusan kami, di ajaran kami tidak ada, jangan begitu. Itu usulan pidana saja, jangan begitu. Ini adalah sebuah fenomena konflik sosial yang harus dihadirkan, diselesaikan oleh para elit agama yang ada. Pak Mudzakkir boleh menambah? Terima kasih. Jadi sebenarnya pertama yang perlu teman-teman pahami sebagai seorang calon sosiolog yang kita bicarakan di sini adalah sebenarnya agama dalam tafsir individu dan kelompok. Jadi agama yang mudah ditafsirkan, jadi agama yang betul-betul historis. Ya, jadi itu pertama. Jadi artinya kenapa ini berarti itu orang yang beragama yang mempunyai cara pandang yang itu juga salah satu varian dari penafsiran agama yang ada di agama tertentu. Contoh kayak kasus wayang itu ada kelompok tertentu yang, tapi yang lain tidak problematik, dan jadi tidak ada ketegangan dalam memahami relasi agama dan budaya. Bahkan agama dan budaya itu saling melengkapi. Contoh umpamanya di dalam masyarakat Jawa, dari contoh ulang tahun itu dibentuk dalam rasa syukur itu dengan membuat jenang. Itu sebenarnya syukur senangnya itu diwujudkan manifestasi dengan manifestasi dengan makanan contohnya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mencoba untuk memahami soal itu juga sama halnya ketika wayang itu sebenarnya kalau historik, maka memahami wayang pun sebenarnya juga tidak bisa lepas dari pemahaman kita terhadap sejarah perkembangan masyarakat yang ada di Jawa. Contoh, relasi antara Islam dan Jawa. Bagaimana kemudian
orang-orang tadi ya, para penyebar agama Islam di Jawa dihadapkan pada masyarakat Jawa yang mempunyai tradisi yang dipengaruhi oleh ya tradisi sebelum Islam masuk di Jawa, tradisi Buddha, Hindu. Ya, wayang itu adalah instrumen kesenian yang digunakan untuk menyampaikan kan itu kan. Jadi itu disebut dengan akulturasi budaya. Jadi kemudian contoh kalau Anda saya tidak tahu Anda teman-teman sering nonton wayang. Kebetulan saya waktu kecil itu nontonnya wayang, ketoprak gitu. Jadi saya termasuk ya orang desa yang suka nonton itu gitu. Dan beberapa tahun terakhir ini ada saudara saya juga wayang. Contoh sederhana. Kalau Anda yang ini kan ada namanya Yudhistira kan. Nah, Yudhistira itu dalam pewayangan Jawa itu mempunyai senjata namanya jamu kalimosodo kan itu juga bagaimana kemudian wali itu menggunakan instrumen wayang untuk menyampaikan tadi nilai-nilai kebetulan nilai-nilai agama Islam bentuk dengan wayang, maka kemudian disebut dengan jamu kalimosodo ya. Jadi kalimat syahadat itu bahasanya itu sederhana. Tetapi kan ada sesama orang Islam yang kemudian tidak tadi mempunyai pemahaman yang sangat ketat, sangat ya dengan budaya. Itu ada juga. Itu bukan hanya di agama Islam, di agama yang juga ada. Jadi varian kelompok agama itu tidak monolitik. Nah, gitu ya. Kalau teman-teman tahu ada NU Muhammadiyah itu hanya bagian kecil saja dari berbagai macam aliran keagamaan yang sangat kompleks ya itu saja. Itu contohnya, artinya pemahaman agama menurut orang yang beragama yang kebetulan mereka ya istilahnya berada dalam satu kelompok. Kalau teman-teman kemarin itu siapa itu gampang sekali. Itu berarti kalau kelompok yang kemarin itu kelompok istilahnya yang menamakan dirinya sebagai kelompok Salafi yang kemudian secara pemahaman agamanya sangat tekstual dan sangat tanda kutip ya itu fenomena itu bagian dari istilahnya praktek pemahaman tafsir terhadap agama yang berbeda. Nah, itu ada di mana-mana. Jadi sama halnya kayak di Yahudi itu. Yahudi juga sama. Kalau di Islam ada yang sangat ketat sekali makanan halal haram, meskipun ada orang Islam juga nggak terlalu ketat juga, itu juga ada. Kalau di Yahudi ada namanya makanan yang menurut mereka harus sesuai dengan kosher. Kosher itu istilahnya halal menurut orang Yahudi. Nah itu juga ada. Kalau teman-teman lihat itu di Yahudi, itu Yahudi juga mazhabnya banyak sekali. Nah, termasuk cara berpakaiannya pun juga berbeda gitu. Bahkan ada orang yang Yahudi perempuannya itu cadaran. Jadi yang cadaran itu bukan hanya Islam saja, Yahudi ortodoks itu cadaran juga gitu maksudnya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa itu yang disebut dengan jadi satu agama pun itu kemudian menginterpretasikan tafsir terhadap sesuatu hal itu secara berbeda-beda dan beraneka ragam. Itu yang saya maksud dengan tadi. Jadi bukan agama ya, tapi tafsir terhadap agama. Kalau agama itu ya memang agama yang dipahami oleh manusia kan, itu maksudnya gitu ya. Ya kalau aja saat ya mungkin ya istilahnya yang dipahami yang kemudian menyatu dengan budaya di mana dia berada. Contoh paling sederhananya gini, saya mau tanya, gelar haji itu budaya bukan? Ayo. Coba dijawab. Itu budaya sosiokultural masyarakat Indonesia gitu contohnya. Haji kan itu kayak itu. Kalau di Arab Saudi sana ya Raja Salman itu ya haji, tapi kan tidak disebutin Haji Raja Salman kan itu kan. Itu contoh ya, men. Kalau seperti itu berarti orang di sana ya haji semua gitu. Cuma itu kan kenapa di Indonesia kemarin menjadi seperti itu? Karena tadi masyarakat Indonesia saat itu ya ketika fenomena haji menjadi sebuah identitas sosial karena kita masih dipengaruhi oleh budaya feodal yang cukup kuat. Kalau di anu kan ada rakyat sama juga. Itu contoh bagaimana agama itu berkelindan dengan budaya gitu. Sama hanya orang ibadah haji itu kan ibadah kan itu. Tetapi cara orang mengantarkan orang haji itu budaya gitu maksudnya kan itu kan. Jadi cara orang bersyukur itu berbeda-beda. Itu kan syukur, jadi datang kemudian selamat
ketika pulang haji kan caranya berbeda-beda. Orang Madura mungkin lebih berbeda dengan orang Ponorogo seperti Pak Agus. Saya kira itu contoh. Yang kedua paling gampang. Kalau di perayaan di dalam Islam itu kan ada perayaan Idul Adha, Idul Fitri. Mengapa di budaya tertentu, contoh di Madura itu, kenapa Idul Adhanya yang lebih meriah dibanding dengan ini? Itu sudah jadi itu yang saya sebut sebagai tadi ketika praktek ritual agama dihadapkan budaya. Jadi ada pengalaman subjektif masyarakat tertentu yang kemudian mengatakan bahwasanya istilahnya apa? Secara kultural lebaran besar itu ya lebaran Idul Adha. Nah, kalau di masyarakat yang Jawa beda, masyarakat Jawa ya Idul Fitri dong kan itu. Itu sederhana, tapi itu bisa lepas dari tradisi budaya. Tetapi sebenarnya sama-sama tadi melaksanakan tadi ibadah nyembelih kurban, yang satunya adalah puasa dan kemudian sawalan. Tetapi bagaimana mewujudkan dengan rasa syukurnya, manifestasi budayanya yang berbeda. Jadi dalam konteks ini itu bisa jelas saya mengatakan ya justru dalam konteks ini agama itu memperkaya budaya, dan sebenarnya budaya itu kemudian menghidupi agama gitu kan, gitu. Itu contoh yang saya sebutkan. Jadi in certain degree bisa kalau dalam perspektifnya, kalau menggunakan terminologi dialektik saya mengatakan ya dialektik. Jadi agama dan budaya itu juga bisa menjadi kreatif kan gitu. Contoh paling sederhana, peringatan Maulid Nabi. Nah, kalau di Jogja itu menjadi perayaan gitu. Dalam masyarakat Jawa menjadi apa? Menjadi sekaten. Apa itu sekaten? Itu sahadatain gitu. Tidak masalah, gitu maksudnya itu. Itu contoh saya bagaimana agama dan budaya itu sangat berbeda, dan itu justru menjadi memperkaya istilahnya budaya yang ada di masyarakat lokal. Termasuk juga sama contoh penanggal Hijriah. Penanggal Hijriah itu kan sebenarnya ilmu pengetahuan yang diambil tradisi Islam. Tetapi dalam masyarakat Jawa ketika Sultan Agung itu kemudian istilahnya meniru tadi perhitungan hijriah tadi menjadi perhitungan Jawa. Itu artinya apa? Budaya di agama tertentu terus kemudian dikontekstualisasikan dalam konteks budaya lokal. Jadi sebenarnya banyak hal yang sebenarnya memperkaya gitu. Jadi kalau mengatakan bahwa apakah di Indonesia itu budaya sangat dipengaruhi agama? Ya pasti, nggak mungkin tidak saling berpindah, tergantung di mana dia berada kan gitu maksudnya. Kalau di Bali ya tuh agama Hindu sangat kuat kan gitu. Itu contohnya saya mengatakan. Jadi ada ketegangan, ada konflik, tapi di sisi lain agama dan budaya itu justru menjadi kreatif lah bahasa saya seperti itu. Itu yang sebenarnya ya sebenarnya hadir juga di kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin kita sering melakukan tapi sebenarnya kita tidak merefleksikan. Nah, sosiolog itu merefleksikan itu maksudnya, mempertanyakan, mencoba untuk rethinking lah bahasanya. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Mudzakhir tentang panjang lebar penjelasannya. Apakah Fahrial bisa menerima atau bahkan mungkin akan menambahkan? Silakan. Sangat bisa menerima, Pak. Dan terima kasih atas jawabannya, sangat lengkap sekali. Oke, Fahrial. Oke, Nurul. Kalau sudah cukup, maka alhamdulillah kita sudah sampai pertemuan ke-7. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Ketemu hari Kamis untuk UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.